Hai, welcome to my YouTube channel. Kenalin, nama aku Reza. Itu kenapa YouTube channel aku namanya Reza Sucianianis Diary. Karena di YouTube channel ini aku akan share kegiatan sehari-hari aku dan akan aku selipin di dalamnya tips and trick yang berkaitan dengan ibu rumah tangga. Nah, di first video ini aku akan share gimana sih caranya jadi ibu rumah tangga yang produktif dan berkualitas. Tapi aku akan ngobrolnya sambil make up. Semoga aku bisa ngobrol di depan kamera sambil make up dan nggak belibet, dan apa yang aku sampaikan bisa nyampe ke teman-teman semuanya. Oke, yang pertama aku akan pakai foundation dulu. Sambil ngobrol, tips yang pertama menjadi ibu rumah tangga yang produktif dan berkualitas adalah mandi. Jam berapapun kalian bangun, aku saranin sih langsung mandi. Kenapa? Karena dengan mandi kita tuh kan otomatis jadi lebih segar kan, jadi fresh kayak gitu. Nah, dengan kita fresh, presentase semangat kita tuh jadi lebih naik gitu, dan kita tuh nggak malas-malasan untuk ngerjain apa yang ada di hadapan kita. Jadi aku saranin mandi sih. Kenapa? Ini works banget di aku. Awal-awal aku jadi ibu rumah tangga, aku ngerasa aku tuh awalnya bangun tidur, misalnya aku sholat dulu, terus kadang aku tidur lagi, abis bangun aku beres-beres dan lain sebagainya. Nah, setelah beres-beres udah capek, keringetan, terus aku istirahat dengan main handphone atau nonton. Nah, dari situ pas mau mandi tuh kayak nanti aja deh, nunggu keringetnya nunggu udah nggak keringetan lagi gitu kan. Terus abis itu dinanti abis itu malah jadi ketiduran, karena kan kalau nggak mandi kita jadi ngantuk gitu kan, jadi loyo. Terus juga dengan ketiduran, terus kayak pas udah bangun nanti lagi deh, tanggung dan lain-lain. Nah, kerjaan aku tuh jadi terhambat, apalagi aku juga kan ada freelance gitu kan yang aku kerjain di rumah. Nah, dari situ aku ngerasa kayak kok aku di rumah aja tapi kerjaan aku tuh malah kayak lebih kedodoran gitu. Nah, pas aku cobain tipsnya dengan mandi tadi ini, bangun tidur aku mandi, terus aku siapin sarapan, lanjut aku beberes rumah. Nah, itu tuh malah works banget di aku jadi semangat. Setelah mengerjakan hal yang satu, aku kerjain yang lain, abis yang lain baru aku kerja, dan spare waktunya juga jadi lebih berkurang, dan ada waktu untuk istirahatnya tuh setelah aku mengerjakan kerjaan aku beberes tadi dan WFH tadi itu. Nah, yang kedua adalah pakai skincare dan make up tipis-tipis. Biasanya sih aku pakainya moisturizer, basic skincare aja, moisturizer, terus aku pakai sunscreen, dan aku pakein lip balm atau lip gloss. Aku saranin sih kalau untuk di rumah aja lip gloss yang berwarna gitu, biar tetap berseri kan walaupun di rumah gitu. Tapi kalau nggak ada ya pakai lip balm yang ada aja. Terus aku pakai ini apa sih namanya, serum bulu mata dan alis pengganti si maskara dan alis, karena biar di rumah tuh kan kita istirahatin mata kita dari alis dan bulu mata, tapi harus tetap dinutrisi biar bervolumenya tuh lebih natural gitu. Terus habis itu aku set pakai bedak tabur, karena aku nggak mau yang finishnya tuh kayak jadi glossy kalau di rumah, soalnya aku nggak mau kesannya kayak minyakan, keringetan gitu. Tapi itu optional sih, kalian juga bisa pakai make up yang lebih dari aku, mau bener-bener make up atau nggak mau pakai bedak tabur juga nggak apa-apa. Yang terpenting adalah pakai skincare dan sunscreen. Terus aku pakai parfum, entah itu body mist atau parfum, yang penting pakai wewangian di badan. Kenapa? Karena kalau kita mandinya siang, terus juga step skincare-nya jadi terundur, nah si fungsi dari skincare itu juga nggak terlalu maksimal menurut aku. Kayak misalnya kita bangun pagi langsung beberes, kita tuh langsung nyapu di luar, kan udah kena sinar matahari tuh, abis itu
abis nyapu kita istirahat main gadget, kita udah terkena paparan si gadget itu sendiri. Jadi menurut aku fungsi dari si skincare, terutama si sunscreennya itu jadi mundur gitu, enggak ngelindungin kita seharian. Walaupun setelah mandi kita tetap misalnya main gadget juga, keluar juga, tapi dari yang paginya itu tuh nggak kebagian. Jadi nah itu salah satu yang menurut aku harus mandi pagi dan langsung skincare, biar si skincare dan sunscreen kita tuh fungsinya bener-bener dari pagi kayak gitu. Terus harus wangi juga ya, walaupun di rumah nggak kemana-mana, tapi tetap harus jaga badan kita gitu, harus wangi, karena kita nggak akan tahu kan, tiba-tiba ada tetangga lewat, tiba-tiba ada tetangga yang masuk ngajak ngobrol, tukang paket, biar kita tuh tetap ready gitu, dalam nggak yang kayak ada tetangga masuk nih kayak buru-buru deh pakai baju gini, biar jadi kita tuh ready aja gitu setiap saat mau menerima siapapun, mau ada siapapun yang nyaman aja gitu. Sekaligus juga menjaga kualitas diri kita, menjaga nama baik suami kita, suaminya Pak A, walaupun di rumah tetap wangi ya, dan lain-lain kayak gitu. Terus habis itu cepet juga ya, ini aku udah bedakan, tapi udah mau ke step yang keempat. Tadi kayaknya agak bakalan sempet dipotong sedikit karena aku agak belibetan dan ngomongnya tuh kayak buru-buru gitu. Oke, step yang keempat adalah pakai baju rapi, bagus, bersih gitu. Walaupun di rumah aja, kita tuh nggak disarankan pakai baju yang compang-camping sih menurut aku. Kayak walaupun nggak semua, tapi kebanyakan kayak lebih nyaman nih di rumah pakai daster yang udah sobek, lebih nyaman nih di rumah kayak pakai baju tumpuk-tumpuk. Nah menurut aku sih, untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang berkualitas, aku saranin walaupun bajunya nggak bagus, gak bermerek, gak mahal, tapi yang pertama pakai baju yang bersih, bagus, dan pantas gitu. Misal kalau misalnya kita mau pakai daster yang nggak robek, pakai daster yang bersih, pakai daster yang layak aja gitu untuk dipakai, yang ready untuk kita suatu saat ada kalanya mendadak harus keluar. Atau yang lebih aku saranin lagi sih, kalian pakai one set. Banyak kan sekarang yang jual one set gitu, karena one set itu kan pakaian rumah tapi ready juga gitu loh untuk dipakai di luar. Jadi aku saranin sih pakai baju yang tetap bagus gitu, walaupun gak mahal, tapi bukan baju yang kondangan juga, tapi baju yang baju yang ready juga lah untuk keluar. Dan hindari banget nih, sekarang kan banyak juga ya katanya ibu rumah tangga tuh, atau siapapun itulah ya, kayak ke rumah tuh misalnya di rumah pakai baju terus tiba-tiba keluar, jadi kayak pakai daster, di dalamnya pakai training, terus pakai cardigan, terus pakai baju yang warna-warni kayak gitu tuh. Menurut aku itu tuh malah jadi mengesankan seorang ibu rumah tangga yang gini ya ternyata ibu rumah tangga, nggak mau jadi ibu rumah tangga kayak gitu. Padahal sebenarnya tuh baju di rumah kita tuh aku yakin pasti banyak. Dan apa salahnya sih kita pakai, walaupun di rumah, walaupun hanya diem aja di rumah, pakai baju yang nyambung gitu. Walaupun hanya baju, misal kalau yang nggak berkerudung pakai atasan bawahan aja tapi nyambung, senada, nggak tumpuk-tumpuk. Intinya kayak gitu sih, pakai baju yang bagus. Maksudnya tuh baju yang enak dilihat, baju yang ready untuk keluar. Kalau misalnya daster yang nggak robek, kalau misalnya mau pakai atas bawahan tuh yang warnanya senada, nggak jauh-jauh banget, atau nggak yang kayak bunga-bunga sama kotak-kotak dan lain-lain kayak gitu. Atau dan aku saranin sih pakai one set aja. Itu sih menurut aku udah one set yang kayak sering kan kita atasan bawahan itu udah ready banget sih di rumah. Pakai itu memang nyaman, terus keluar juga kita nggak harus yang kayak jadi bikin baju numpuk-numpuk gitu. Intinya sih kayak gitu. Aku lanjutin sambil pakai ini, aku udah di step pakai eyeshadow. BTW ini adalah make up kalau aku mau kayak keluar nge-mall gitu. Aku nggak pakai yang primer dan lain-lain. Biasanya kalau kayak nge-mall gitu aku bener-bener langsung pakai si foundation, dan aku pakein bedak tabur karena aku tuh nggak terlalu suka yang glossy make up.
Terus lanjut aku pakai eyeshadow. Kalau cuman kurang kelihatan ya, kalau cuman kayak ke mall doang sih aku nggak yang gimana-gimana. Yang penting muka aku tuh kayak tercover aja gitu. Oke, udah kan tadi step keempatnya pakai baju yang ya istilahnya rapih lah gitu ya. Selanjutnya adalah walaupun di rumah, walaupun sebagai ibu rumah tangga, kita tuh harus tetap ada input yang masuk ke kita gitu loh. Nah, karena jadi ibu rumah tangga biasanya tuh alasannya kan kita jadi kebanyakan main gadget ya. Kita tuh jadi lebih sering ngeliatin kehidupan orang lain di gadget, di sosial media gitu. Jadi bikin kita insecure, yang lain kerja keren dan lain-lain, kita cuma di rumah kayak gini. Padahal kita tuh bisa memilih untuk nggak ngeliat itu. Biasanya sih aku caranya adalah tetap mendapatkan informasi walaupun aku di rumah aja, walaupun aku mengerjakan kegiatan sebagai ibu rumah tangga, dengan cara ini masuk ke step yang kelima ya. Dengan cara kalau aku lagi bersih-bersih, misal aku tuh bersih-bersihnya sambil misal dengar kajian, atau kalau agama Islam ya, dengar kajian, terus dengar apa sih kayak zikir-zikir gitu. Yang paling senang sih aku biasanya kalau sambil nyetrika aku denger podcast. Nah dengan kayak gitu ntar aku mau curly bulu mata dulu. Dengan kayak gitu walaupun kita diem tapi kita tuh punya informasi gitu, tapi kita tuh ada sesuatu hal baru yang kita dapatkan. Kita juga sambil belajar, nggak diem di rumah tuh jadi nggak tahu apa-apa. Diem di rumah tuh jadi kita ketinggalan segalanya. Yang kita tahu hanya kehidupan orang lain yang kita anggap lebih indah dari kita, kehidupan orang lain yang kita anggap bahagia dan kita enggak, kehidupan orang lain yang kayaknya seru, dia kok cantik ya di luar kayak gitu. Padahal walaupun kita di rumah kita juga bisa kayak gitu, dan tergantung kitanya mau menciptakan hal itu atau enggak. Aku sambil curly ya, nggak usah rapi-rapi banget lah ya kayak gitu. Jadi walaupun di rumah, yang kelima adalah kita harus tetap belajar. Yang pertama kayak gitu ya, biasanya pagi-pagi tuh aku misalnya sambil nyapu atau sambil beberes rumah lah ya, aku dengerin kajian. Kalau kayak gitu kan kajian-kajian di YouTube kayak gitu kan nggak perlu dilihat ya, yang penting kita dengar. Walaupun misalnya dengernya juga kita tuh nggak fokus sambil misalnya TV kita di sini, terus aku nyapu udah sampai sana, tapi nggak terlalu kedengeran banget, cuman seenggaknya tuh kehidupan kita di rumah tuh nggak sia-sia gitu loh. Jadi kayak tetap ada ilmu yang masuk. Terus yang kedua tuh biasanya aku sambil nyetrika, aku sambil denger podcast apa aja yang misalnya kamu mau, yang kamu suka gitu. Podcast yang menurut aku tuh bukan klarifikasi dari artis sih. Kalau menurut aku biasanya podcast yang kayak gimana sih caranya menjadi ibu, atau kayak parenting, atau misalnya tentang bisnis dan lain-lain, atau apa sih kisah hidup seseorang yang tadinya terpuruk jadi bangkit dan lain-lain kayak gitu. Terus selanjutnya kan aku juga ada freelance ya, jadi adalah waktu luang lain selain aku beberes. Tapi kalau misalnya nggak ada, kayak bener-bener ibu rumah tangga tok sih, aku ajarin kalian tetap belajar. Misalnya kalian tuh belum bisa bahasa Inggris ya, belajar aja. Sekarang tuh banyak aplikasi-aplikasi yang nawarin belajar bahasa Inggris gratis gitu, termasuk aku juga di dalamnya. Aku juga jadi belajar online bahasa Inggris. Terus juga kalau ada waktu luang, alih-alih nonton apa sih namanya tuh kayak kehidupan orang, aku tuh kayak apa sih, baca buku kayak gitu. Oke, sebenarnya sih tips dari aku udah sampai 5 itu aja, tapi makeup aku belum selesai, jadi aku mau lanjut sama cerita aku kenapa aku bikin gimana caranya kita jadi ibu rumah tangga berkualitas. Karena pas aku resign
ada seseorang tuh ngomong kayak gini sama aku, oke, kamu mau sama suami kamu itu hal yang bagus gitu, cuman kalau kamu ngintilin suami kamu terus, hati-hati ya, kamu nanti jadi nggak berkualitas, jadi kamu nggak punya value dalam diri kamu sendiri, intinya kayak gitu. Nah dari situ aku jadi kayak mikir, emang bener ya, padahal awalnya aku tuh udah mulai agak capek, namanya kerja ya, pasti kalian ada ngeluh-ngeluhnya kan. Nah aku juga pada saat itu aku lagi capek, lagi di posisi ngeluh-ngeluhnya, terus ada hal yang mengharuskan aku resign. Sebenarnya aku nggak mau resign sih waktu itu, cuman ada suatu hal yang mengharuskan aku resign hari itu juga gitu. Aku akan share nanti kalau misalnya video ini banyak yang suka kayak gitu. Aku juga jadi, aku balik lagi, aku jadi mikir gitu, awalnya pas lagi capek aku pengen jadi rumah tangga gitu, tapi pas aku udah fix mau resign, orang malah bilang takut, awas kok nanti kamu jadi nggak berkualitas. Aku jadi kepikiran kan, terus abis itu pas aku mulai menjalankan ibu rumah tangga day one yang bener-bener nggak kerja, bener-bener di rumah, aku kok kayak kebanyakan leyeh-leyeh, kebanyakan main gadget, terus juga kerjaan freelance aku tuh jadi terbengkalai, jadi mundur, jadi waktunya tuh jadi kayak apa sih, keulur gitu, padahal aku di rumah aja. Wah, ada yang nggak beres nih gitu. Aku bolak-balik ganti jurnal, kayak habis ini ngapain gini, tapi tetap aku tuh nggak bisa menghindari rasa malasku. Nah ternyata pas aku ganti nih kebiasaan aku dengan kayak mandi, langsung mandi pas bangun tidur, itu works banget di aku. Karena kalau misalnya nggak mandi nih, bangun tidur misalnya kita langsung kerjain sesuatu ya, misalnya bikin sarapan buat suami, habis itu kita beberes, habis beberes capek main handphone dulu, habis main handphone mau mandi nih, tapi nunggu keringatnya kering dulu, habis nunggu keringatnya kering dulu nonton, tanggung, habis tanggung kayak ketiduran karena belum mandi tadi kan. Biasanya lebih apa ya, lebih gampang ngantuk gitu kalau misalnya nggak mandi, jadi keulur lah untuk si kerjaan selanjutnya gitu. Ini aku udah di step alis btw, ini tinggal disikat. Nah jadi habis kayak gitu, wah nggak beres nih, kok kayak gini ya jadi ibu rumah tangga. Bener ya, apakah jadi ibu rumah tangga itu membosankan ya, apakah jadi ibu rumah tangga itu nggak berkualitas ya gitu. Nah dari situ aku rubah kebiasaan aku ngini dengan kayak gitu dan works di aku juga apa sih namanya tuh, nggak bikin pembanding kayak dulu tuh aku tuh rapih loh, mau kerja aku cantik, aku pakai hijab, pakai baju bagus, rapi dan lain-lain. Sekarang aku camping kayak gini. Ternyata itu tuh aku sendiri yang menciptakan ya. Kenapa aku pakai baju compang-camping, kenapa aku nggak pakai baju senada, kan bisa di rumah juga senada, kenapa aku harus bau kan. Aku punya body mist, aku punya parfum dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya aku menjalankan si trik aku ini. Terus juga awalnya sih aku tentang masalah mandi itu kayak, ngapain mandi, nanti juga keringatan lagi dan lain-lain ya, nanti juga bau lagi, mendingan tunggu dulu selesai kerjaan, selesai beberes baru mandi. Tapi itu salah sih, kita tuh harus jadikan si ibu rumah tangga ini sebagai pekerjaan gitu. Gimana sih kalau kita mau kerja, kita harus mandi kan, kita kan harus cantik, kita kan harus dress up gitu. Cuman bedanya di rumah, jadi mungkin itu bisa diminimalisir tapi tetap menghargai diri kita gitu, dengan rapi, dengan wangi, dengan nggak kucel kayak gitu sih. Terus juga nanti kalau udah selesai ya sorenya kita mandi lagi gitu loh. Itu juga menjadi bikin kita punya alasan untuk mandi lagi sore, karena kan kita udah gerah nih, kita udah kerja nih dari pagi sampai sore, dan ada alasan juga buat kita dress up di depan suami gitu kan. Jadi pas suami tuh melihat kita, cantik nih istri gue gitu kan. Terus sebelum berangkat, istri gue cantik nih, ngasih gue sarapan, udah pakai ya, saya pakai daster juga tetap cantik gitu. Terus di depan suami, kalau nggak pakai di depan suami kita kan nggak, walaupun yang udah berhijab kan nggak akan pakai hijab kan tuh.
dan itu juga bisa bikin loh kita tuh nggak ketar-ketir ketakutan dikala sekarang lagi banyak isu-isu perselingkuhan gitu kan. Ya itu juga salah satu caranya sih menurut aku. Oke, sekarang aku udah hampir beres, aku tinggal pakai blush on. Aku tadi pakai si contournya aku pakai dari eyeshadow, terus aku juga pakai highlighter di hidung. Udah gitu, tinggal aku pakai, biasanya sih aku pakai gini, aku nggak pakai kontur dalam yang warna coklat. Aku biasanya manfaatin si eyeshadow aja. Aku pakai di hidung. Terakhir aku lipstick lucu kecintaan aku. Wanginya tuh kayak wangi coklat karamel gitu. Jujur baru-baru ini aku suka ngombre. Dulu tuh aku nggak pernah ngombre, tapi aku nggak tahu nih ini mau diombre atau enggak. Coba ya. Tara, beres. Ini adalah final look aku kalau aku mau kayak ke mall atau ketemu teman-teman atau kayak cuman jalan-jalan aja gitu. Jadi aku tadi pertama pakai foundation, terus aku pakai bedak tabur, aku pakai ini nih eyeshadownya juga yang warna natural aja, tapi aku pilih yang agak glitter biar lebih agak sparkling gitu. Terus aku pakai maskara, aku skip pakai eyeliner karena aku nggak bisa pakai eyeliner, tapi aku nanti bakalan kasih trik juga untuk yang nggak bisa pakai eyeliner. Aku punya caranya, tapi nanti ya, kalau video ini banyak yang suka aku akan bikin video lagi. Terus abis itu aku pakai alis, ini alis ala aku gitu. Terus abis itu aku pakai kontur hidung, kelihatan nggak, pakai highlighter, pakai blush on, dan terakhir aku pakai si lipstick. Ini lipsticknya. Aku juga ada si lipstick yang untuk looknya glossy, tapi ya mungkin nanti ya. Sekali lagi, kalau si video aku ini banyak yang suka, aku akan bikin video lagi. Oke, itu dia tips dari aku untuk menjadi ibu rumah tangga yang berkualitas atau produktif. Semoga pesannya nyampe ke teman-teman, walaupun ngobrolnya tuh agak belibet, agak agak tersendat-sendat dan lain-lain, karena aku juga masih belajar. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.